Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Iqbal Pratama dengan NIM 2018 10 11 03 11 589. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar modal. Yang pertama, submateri ada pengertian, dasar hukum, fungsi, instrumen, dan jenis pasar modal. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 mengenai tentang pasar modal. Pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Lalu ada juga pengertian pasar modal secara luas, yaitu pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Lalu dasar hukum. Di sini ada dua dasar hukum dari pasar modal. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tadi tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian ada fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomi, dan kedua, fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kekurangan dana atau issuer dengan pihak yang kelebihan dana, yaitu investor. Pihak-pihak yang kekurangan dana bisa jadi perusahaan, pemerintah, atau pihak yang lain. Sementara itu, pihak yang kelebihan dana atau investor ini tadi bisa jadi perusahaan atau masyarakat umum. Dalam fungsi ini, investor atau pemberi dana meminjamkan sebagian dananya untuk pendanaan usaha pihak yang kekurangan dana tadi. Dana ini dapat digunakan oleh yang kekurangan dana tadi untuk mengembangkan usahanya, penambahan modal kerja, ekspansi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai karakteristiknya masing-masing. Dengan berinvestasi, pemilik dana mempunyai kesempatan untuk memperoleh imbalan sesuai instrumen investasi yang dipilih. Kemudian ada instrumen. Di sini saya menyebutkan 3 instrumen: underwriter atau pinjaman emisi, broker atau pialang, manajer dan manajer investasi. Kemudian langsung saja ke jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar modal perdana. Yang kedua yaitu pasar modal sekunder, pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kali sebelum nantinya akan dicek di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum
perdana atau Initial Public Offering (IPO). Jika mau melakukan pembelian surat berharga sebelum penawaran umum perdana tadi, investor akan mendapat harga saham yang tetap sesuai harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan yang menjual. Jumlah saham yang ditawarkan pada pasar perdana ini terbatas sehingga belum tentu setiap investor bisa membeli saham sesuai jumlah yang diharapkan. Sebagai contoh, perusahaan A menawarkan 100 juta saham di pasar perdana ini, namun permintaan pembelian saham lebih tinggi hingga melebihi 150 juta saham. Nah, kondisi ini disebut sebagai oversubscribe. Nah, maka investor yang akan membeli ini akan mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada yang dipesannya. Kelebihan dana yang telah dibayarkan akan boleh di-refund oleh perusahaan. Lalu banyak juga investor yang tertarik untuk membeli saham di pasar perdana. Karena ketika nantinya saham mulai melantai di bursa atau turun harganya, kemungkinan besar harga saham akan naik. Kemudian investor memperoleh hasil dari capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Di pasar sekunder ini investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli di bursa efek di pasar perdana juga dapat menjualnya di pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan pasar perdana tadi dengan pasar sekunder adalah siklus penjualan dan pembeliannya. Nah, pada pasar perdana, proses jual belinya terjadi antara investor dengan perusahaan langsung. Lalu sementara di pasar sekunder, proses jual belinya terjadi antara investor yang satu dengan investor lain. Jadi ketemuan. Selain itu, harga saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif, yang mana harganya bisa naik ataupun bisa turun juga sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sementara itu, harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.